Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Hairunisa. Saya adalah dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, program studi pengolahan hasil laut. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana adalah salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Bidang keilmuan saya adalah ilmu atau sains pangan. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi pengolahan hasil laut, salah satunya adalah pengujian sensori hasil perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pengolahan hasil laut di semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah taruna mampu melakukan pengujian dan menganalisis sensori secara tepat pada produk perikanan. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah pengujian sensori hasil perikanan ini memiliki 4 dimensi, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk dimensi sikap, yakni mampu bekerja secara mandiri dan tim dengan kemampuan profesional, integritas, bertanggung jawab tinggi, menjunjung tinggi etika, profesi, dan norma-norma yang ada untuk mengembangkan diri dan berdaya saing. Untuk dimensi pengetahuan, yakni menguasai konsep dan prinsip secara teoritis tentang karakteristik bahan baku dan pengolahan bermutu, serta analisis mutunya. Pada dimensi keterampilan umum, yakni mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Pada dimensi keterampilan khusus, yakni mampu mengidentifikasi dan mengawasi mutu sesuai prinsip GMP, SSOP, dan HACCP. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, taruna mampu melakukan pengujian dan menganalisis sensori secara tepat pada produk hasil perikanan. Kedua, taruna mampu mengevaluasi pengujian sensori produk hasil perikanan. Dan yang ketiga, taruna mampu mengorganisasikan kegiatan pengujian sensori sesuai persyaratan dan standar. Teknik pembelajaran yang diberikan adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas, ruang praktikum, atau teaching factory. Sementara teknik asinkronus dilakukan dengan memberikan materi melalui LMS. Jenis LMS yang kami gunakan dapat diakses pada laman erling.id. Melalui LMS ini, taruna dapat mengakses materi, tugas, kuis, dan bahkan ujian. Metode pembelajaran yang saya terapkan ada 4 metode, yakni ceramah, diskusi atau tanya jawab, praktik langsung, dan penugasan. Metode ceramah saya gunakan untuk menyampaikan materi kepada taruna. Materi pembelajaran kedua, yakni diskusi atau tanya jawab, digunakan untuk menggali tingkat pemahaman taruna dari materi yang telah saya berikan. Metode ketiga, yakni praktek langsung. Melalui metode praktek langsung, taruna dapat langsung mengorganisasikan dan melakukan pengujian sensori pada produk hasil perikanan. Pada metode keempat, yakni penugasan, saya memberikan tugas review pengujian sensori pada produk hasil perikanan dari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Komponen penilaian menggunakan 30% teori dan 70% praktikum. Penilaian teori terdiri dari tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sementara penilaian praktikum terdiri dari 30% persiapan, 30% proses, dan 40% hasil yang mencakup laporan praktikum. Untuk kegiatan micro-teaching, saya akan mengangkat topik mengenai evaluasi sampel produk dengan uji afektif. Berikut adalah video pembelajaran teori di kelas dan praktikum di Teaching Factory Pengolahan Hasil Laut. Selamat menyaksikan. Siap, gerak! Lihat lagi kelas kalian aja. Cari yang lengkap, siap. Awali pembelajaran pada hari ini. Mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi.
tujuan mata kuliah. Jadi kenapa sih kalian harus mempelajari mata kuliah ini? Tujuan mata kuliah ini agar kalian mampu melakukan pengujian dan menganalisis sensori secara tepat. Jadi kan banyak ya metode pengujian sensori. Kalian bisa menggunakan metode secara tepat. Yang mana harus bisa kalian gunakan saat kalian mau menganalisis sensori. Lalu yang kedua, mengevaluasi pengujian sensori sebagai panelis standar. Jadi kalian adalah panelis yang bukan cuma panelis biasa, tapi kalian kalau sering berlatih, kalian bisa menjadi panelis yang terlatih. Nanti di perusahaan kalian bisa menjadi panelis expert kalau terus berlatih dan fokus ke satu format tertentu. Lalu yang ketiga, tujuannya agar kalian mampu mengorganisasikan kegiatan pengujian sensori. Ingat ya bahwa dalam pengujian sensori kalian tuh ada yang berperan sebagai apa? Panelis. Satunya lagi sebagai apa? Penyaji. Jadi kalian bukan cuma nyicip aja, tapi kalian juga ada yang mengorganisasinya, atau disebut kalau misalnya kita bahasa kerennya adalah IO-nya. Nah, kalian ada bisa berperan menjadi dua peran. Lalu yang ketiga, keempat, tujuan mata kuliah ini kalian mampu menentukan jenis pengujian sensori dengan benar. Jadi bukan cuma tepat tapi juga benar sesuai tujuan kalian. Mau tujuannya membedakankah atau kesukaan atau deskripsi tadi. Oke, refresh ya. Ini kan udah materi sama hampir terakhir. Jadi sebelum AS, saya pengen refresh dulu pemahaman kalian. Uji sensori sama organoleptik beda atau sama? Beda. Bedanya apa? Silakan, ayo coba siapa yang bisa menjelaskan bedanya apa? Organoleptik fokusnya kemana? Bahan baku ya? Masih yang diolah. Kalau yang uji sensori diolah. Kalau misalnya kalian menguji produk sarden, itu sensori apa organoleptik? Sensori. Kalau organoleptik contohnya apa? Oke, good. Terus nih, ini ada dua nih, ada tuna dan anggaplah ini tuna suwir ya, tuna raw tuna dan tuna suwir. Yang sensori mana, yang organoleptik yang mana? Ini apa? Organoleptik. Ini sensori. Jenis metode pengujian ya kan, ada uji pembeda, ada uji pembeda, ada uji deskripsi, lagi apa? Efektif. Kalau kita mau bahasa Inggris berarti uji pembedaan adalah different test. Efektif, acceptance ya, difference. Deskriptif, ketiganya berbeda. Oke, sebelum saya menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan nggak apa ini uji pembeda tadi? Membedakan apa? Membedakan atribut ya. Oke, boleh lebih dari dua nggak? Boleh ya, tergantung kita maunya berapa. Terus kalau uji afektif kesukaan, kalau deskriptif sikap. Oke. Nah, yang kita fokuskan yang ini aja ya, yang si uji afektif aja, yang duanya nanti. Yang uji pembeda kan udah, yang deskriptif di depan. Oke. Kita masuk ke dasar teori dulu nih. Nah, uji afektif. Jadi uji afektif ini melibatkan penerimaan kalian dari kesukaan. Jadi kita ingin melihat bagaimana penerimaan kalian berdasarkan tingkat kesukaan kalian, suka atau enggak. Tujuannya ini pertama untuk menentukan potensi pasar. Jadi kalau kalian nih mau menjual produk ke pasar, kalian harus tahu konsumen kalian suka atau tidak dengan produk kalian.
nggak jajan. Contoh coba produknya Nicholas Saputra apa? Skin tint, cewek kan? Jadi dengan iklan itu tuh bisa kelihatan siapa target konsumennya. Ini agak sedikit melenceng ya, tapi paling tidak kalian tahu. Apalagi nih kalau di produk makanan. Apa kira-kira? Nicholas Saputra lagi, ya udah jangan Nicholas Saputra, siapa coba? Siapa? Jeffrey Nicole. Oke, Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole dia produk makanannya apa? Emang iya ya? Iya. Emang iya. Ya berarti kan tujuannya laki-laki ya. Oke, misal laki-laki Nicholas Saputra, seingat saya dia nugget tuh. Nugget crispy ingat nggak? Nah, nugget candle ya, candle. Nah, nugget candle itu kan ditujukannya ke siapa? Siapa yang suka beli? Kita. Khususnya siapa? Emang cowok-cowok peduli dengan crumble-crumble? Enggak, yang penting kan murah ya kan ya. Nah, kalau cewek-cewek kan sukanya mencoba hal yang baru gitu kan. FOMO ya, takut fear of missing out ya. Aku ketinggalan gitu. Nah, itu adalah cewek-cewek. Jadi tujuannya adalah cewek-cewek. Makanya iklan sangat berpengaruh terhadap penerimaan produk. Gitu. Dan sebelum kita ke iklan, kita harus melakukan uji kesukaan dulu. Paling tidak suka dari iklannya lah. Kalau kalian suka iklannya, kalian mau gak mau harus ingin mencoba produknya. Beli. Oke, nah ini adalah beberapa metode uji afektif. Ada hedonik, yang sering kalian pakai itu apa? Hedonik ya. Ini ada uji mutu hedonik. Jadi hedonik dan uji mutu hedonik itu dua hal yang berbeda. Lalu ada uji scoring dan uji ranking. Oke, kita bedah satu-satu. Ini slide one. Nah, oke, uji hedonik. Hedonik apa sih? Sebelum masuk nih, hedonik apa? Seperti apa sih? Pertanyaannya seperti apa? Kalau di borang? Oke, suka atau tidak lah ya. Nanti dilihat skalanya, gitu ya. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya ingat, kalau uji hedonik itu kalian tidak boleh membandingkan. Kalau kalian dikasih sampelnya 3, berarti dibanding ujinya 1-1, bukan dibandingkan ya. Kalau dibandingkan itu namanya ranking atau uji perbedaan. Dan ini juga kalau kalian mau menguji hedonik nanti misal KPA-nya, kalau panelis kalian agak terlatih itu berarti semacam kalian ini loh ya, semacam kalian artinya dia pernah melakukan uji hedonik yang nggak kosong-kosong banget lah. Nah itu 20-25. Kalau panelisnya konsumen atau sama sekali tidak pernah melakukan uji organoleptik atau sensori, maka kalian menggunakan lebih dari 80. Kalau panelisnya expert, kira-kira lebih tinggi atau lebih rendah jumlahnya jumlah panelis? Lebih? Oke, kalau expert nih, expert itu berarti dia paham. Kira-kira jumlah panelisnya lebih rendah. Oke, dan di beberapa pengujian ada yang memperbolehkan panelis untuk melakukan pengujian ulang, ada juga yang tidak boleh. Jadi nanti kalau melakukan uji sensori harus dibaca instruksinya. Nah ini contohnya ya, pertanyaan untuk uji hedonik, bagaimana tingkat kesukaan. Bukan ditanyakan yang mana yang paling disukai, bukan gitu kata-katanya ya. Kata-katanya adalah bagaimana tingkat kesukaan kamu. Dan biasanya panelis diminta untuk segera dan spontan memberikan respon. Tuh, jadi tidak boleh membandingkan. Selain uji hedonik tadi, uji kedua apa? Mutu hedonik. Oke, uji mutu hedonik. Nah bedanya apa? Kalau hedonik tadi suka nggak suka, suka tidak suka. Kalau uji mutu hedonik, dia jelas. Kalian mau mencari mutu yang seperti apa? Misal, contoh ya nih, kalau nasi kan identik dengan pulen dan perah, kan? Oh ya kan? Pulen sama perah. Kalau kalian ingin menguji apakah nasi ini pulen atau perah, itu menggunakan uji mutu hedonik. Jadi ada deskripsinya. Misalnya perah itu seperti apa, pulen itu seperti apa. Atau kalau misalnya yang sering kita aplikasikan adalah kesegaran. Jadi kesegaran itu kan ada kesegaran yang sangat segar, ada yang tidak segar gitu. Kalian kan di SID ada keterangan. Oh kesegaran nilainya 9 itu misalnya matanya apa jernih, tidak ada lendir gitu kan. Intinya ada deskripsi. Nah itu menentukan uji mutu. Kalau uji hedonik dia tidak ada deskripsi. Itu bedanya. Atau ini contohnya tingkat pulen, tingkat apa kalau teh itu tingkat sepat teh dan sebagainya. Intinya kalau uji mutu hedonik kita mencari tahu bagaimana tingkat mutunya, perbedaan tingkat mutu. Jelas mutunya. Oke, selanjutnya adalah uji scoring.
scoring. Kalau scoring, ini kalian memberikan skor. Jadi langsung kita lihat aja ya di sini contohnya. Oh, tidak ada. Jadi kalau uji scoring, dia biasanya ada garis, terus kalian memberikan respon sesuai respon kalian. Misalnya ada garis respon, terus misalnya kalau kalian suka, kalian conteng di bagian-bagian tertentu di garis tersebut. Itu adalah scoring. Kemudian yang terakhir ada uji ranking. Nah, uji ranking, kalau misalnya nih ada 4 sampel, berarti ada sampel X. Kalau yang terbaik, ranking berapa? 1 ya, jangan kebalik. Jadi semakin rendah rankingnya, semakin bagus. Ya. Tuh, kemudian kalau uji ranking ini kalian membandingkan. Ini bedanya sama hedonik. Kalaupun membandingkannya berdasarkan kesukaan juga. Jadi misal ada 4 sampel, kalian membandingkan yang mana yang paling disukai. Dan dari 4 sampel, saya lebih suka yang sampel 3, 2, 4, 1. Ini seperti yang kita aplikasikan kemarin pas kita lagi pengabdian, enggak? Kita kan ngasih bakso ke adik-adik SD. Ya, mereka ada beberapa yang ikut ya. Nah, nanti pas adik-adik itu pas makan, ada 3 bakso yang dikasih, bakso ikan dengan campuran sayur. Nanti mereka makan 3 bakso itu, lalu dibuat ranking mana yang menurut mereka paling disukai. Itu adalah contoh uji ranking yang pernah kita terapkan di pengabdian. Nah, masih ingat kan siapa yang ikut kemarin pengabdian? Tuh, ada berapa orang? 3 ya? Kayaknya ada lebih ya? Oke, nah ini contohnya. Jadi kalau di uji ranking pertanyaannya adalah urutkan tingkat kesukaan Anda terhadap atribut tertentu. Oke, diurutkan. Di contohnya misalnya dikasih 4 wafer, nanti diurutkan berdasarkan kesukaan. Itu ya. Lalu untuk uji sensori, coba saya. Kuartal kiri ini ada perbedaan penambahan surimi misalnya, maka hipotesis ini kalau perhitungan analisis sensori bisa diakses atau bisa ditonton melalui video ini, karena kan perhitungan sensori panjang banget kan. Analisisnya pakai apa? ANOVA. Nah, ANOVA itu kan ada yang secara manual maupun yang menggunakan secara langsung ya. Yang kalau menggunakan software apa yang bisa dipakai? Excel bisa, apa lagi? SPSS ya, kan? Ada juga Minitab kalau mau. Nah, itu bisa digunakan untuk menganalisis ANOVA. Tapi kita belajar yang manual dulu ya. Kalian tahu dasarnya sebelum nanti mengenal yang sudah lebih simpel. Nah, untuk perhitungan manualnya bisa dilihat melalui link YouTube saya. Ya. Dan yang ketiga, ini yang terbaru nih. Ini baru penelitian saya 2025 baru terbit. Ini terkait garam rumput laut. Sepertinya teman-teman kalian sudah ini ya coba ya kemarin. Ada yang nyoba nggak garam rumput lautnya? Ada kan? Nah, di situ saya melakukan berapa atribut? 8 atribut. Dan rata-ratanya 4 komaan, 4 ke atas 5 lah, dengan skala 7. Artinya skalanya 7. Ini 5. Anggaplah 5 ya. Agak suka. Tidak sampai kesuka karena kemarin memang itu adalah produk baru ya, produk yang sangat saya inovasi, jadi belum terlalu familiar dengan lidah-lidah kita. Jadi memang perlu banyak perbaikan lagi. Dan ini oke, ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk bahan bacaan kalian, dan mungkin bisa digunakan untuk materi atau referensi laporan waktu itu kalian. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Bertanya Bu, Ya. kan biasanya uji hidrolik itu kan digunakan untuk pengujian makanan gitu. Terus saya bertanya apakah uji hidrolik dapat diadaptasikan untuk menilai produk non makanan seperti kosmetik, tekstil, dan bagaimana modifikasi metodenya? Oke, baik. Pertanyaannya ini ya komprehensif ya, bagus banget. Siapa tadi namanya? Ariel. Oke, bagus pertanyaan dari Ariel. Karena ini kan kita membahas tentang pangan ya, jadi mungkin pemikiran kita atau perspektif kita hanya ke pangan dan produk-produk perikanan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dari ininya, dari hedoniknya tuh, hedonik itu kan adalah ada
uji kesukaan. Kalau saya pribadi, kalau misalnya menurut saya itu bisa diaplikasikan untuk produk-produk non pangan. Kenapa? Karena kita bisa dengan hedonic kita bisa menilai mana sih tadi misalnya dari kosmetik ya. Kosmetik itu kan banyak banget merek ya. Ada ini, ada itu, ada apa. Nah, merek-merek itu kalau misalnya itu kan misalnya aman di kita, saya nggak melewati klinis, aman berarti kita coba. Dan ini pokoknya ini aman aja kalau kita pakai. Biasanya kita ada preferensi. Saya dari yang produk aman ini saya sukanya yang ini, gitu kan? Mungkin dengan alasan tertentu lah, misalnya apakah harganya murah lah, atau untuk yang pakai lebih manjur, itu adalah salah satu bukti pengaplikasian uji hedonik. Dan itu bisa ke orang. Coba kalau nih saya bawa beberapa produk kosmetik dan saya minta preferensi dari kalian semua, pasti akan beda-beda kan tingkat kesukaan. Saya mau yang ini, saya mau itu. Jadi menurut saya kalau uji hedonik ini bisa diaplikasikan untuk produk-produk non pangan. Tapi biasanya memang lebih banyak diaplikasikan untuk produk-produk yang pangan. Mungkin ada istilah lain bukan hedonik tapi apa ya, uji konsumen. Kalau di perusahaan namanya uji konsumen, bukan uji hedonik, walaupun penerapannya sama-sama uji hedonik. Itu ya, Ariel gimana? Habis. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, karena materi juga sudah habis, nanti kita ketemu lagi di praktikum dan di minggu depan untuk membahas uji deskripsi. Ya. Oke, jangan lupa juga ada tugas. Jadi tugasnya adalah melakukan review beberapa jurnal terkait uji hedonik. Review ya. Jadi kalian silakan cari jurnal. Saya kasih minimal 5 jurnal terkait uji hedonik produk hasil perikanan, lalu bikin review. Itu nanti dikirim, tugasnya bisa dilihat di Adlink. Nah, materi ini juga sudah saya share di Adlink. Nanti pengumpulan tugasnya juga di Adlink. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat akan ada konsekuensi minus 10 per jamnya ya. Pokoknya harus disiplin ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di praktikum dan di minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Tadi kita sudah mempelajari tentang uji sensori ya. Tadi uji apa? Uji metodenya apa? Afektif ya. Nah, sekarang kita melakukan praktikumnya tentang uji afektif dan produk yang akan kita uji adalah garam. Ini tidak boleh ada merek. Jadi kalian tidak boleh tahu mereknya apa. Yang boleh tahu hanya penyaji. Oke. Jadi intinya sampel yang akan kita uji adalah garam. Ada 4 jenis garam. Jenisnya kalian tidak boleh tahu. Cukup nanti kalian akan diberikan kode-kode. Itu ya. Nah, untuk pengujian ini saya membutuhkan 2 orang penyaji. Siapa yang berminat dari kalian untuk menjadi penyaji? Oke, kalian berdua ya, Lale sama Iren. Nah, nanti Lale sama Iren silakan mempersiapkan dan mengorganisasikan pengujian sensori dari mulai tempat sensorinya nanti, lalu nanti sampelnya, gitu ya, sampai nanti ke pengujian. Ya, untuk Google pengujiannya formulirnya sudah bisa diakses di Google Form. Ya. Nanti Lale sama Iren yang akan menginstruksikan teman-temannya bagaimana pengujian dilakukan. Oke, kemudian teman-teman yang lain silahkan menunggu di ruang tunggu, duduk yang rapi dan tenang, jangan ribut. Ya, nanti sampai kalau sudah selesai kalian dipanggil lalu melakukan pengujian sesuai instruksi yang diberikan penyaji. Oke, mungkin sekarang silahkan penyaji mengambil tempatnya dan rekan-rekan yang lain silahkan menunggu di ruang tunggu. Penyajian ini minumannya udah disiapin tadi ya. Oke, sekarang tugas kalian siapkan sampel. Jadi kita kan punya 4 sampel nih. Jadi sampelnya ada sambe, ada garam amet, ada garam bumri, dan ada garam teja gula. Oke, tadi kalian sudah memisahkan masing-masing wadah kecil kan, terus diberi kode. Ini disesuaikan. Pasal teja gula 79 bumri, amet ya, amet 539 ini. Nah, dari setiap ini silahkan dimasukkan ke wadah-wadah sloki sebanyak 1 gram ya. Siap sampel, lalu nanti disiapkan untuk panelisnya sini ya. Oke, silakan. Jadi untuk setiap panelis akan menerima tempat, isinya adalah air dan sampel ya. Kalau sampelnya ada 4 ya. Yang tahu kode hanya kalian ya. Nanti silakan diinstruksikan ke panelis bagaimana cara mengujinya sesuai instruksi ini. Oke, silakan.
Lalu setiap harinya nanti diminta untuk membuka Google Form. Nah, terus nanti diisikan dulu nama kelengkapan biodatanya. Setelah itu silakan diikuti satu persatu. Satu dinilai, habis itu setelah dinilai satu kode berkumur dulu ya, berkumur suruh dia netralin dulu, habis itu baru mencoba sampel seterusnya. Pokoknya sampai dia selesai seluruh. Jadi ya, dari kami kan ya sudah siap. Oke, adik-adik tahunan, sekarang pengujiannya udah siap. Nanti siap-siap dipanggil oleh penyaji kita Iren. Siapa yang dipanggil segera ke sini ya untuk melakukan pengujian. Nanti dengarkan instruksi baik-baik oleh penyaji kita Lale ya. Jadi instruksi oleh Lale dan nanti absen dipanggil oleh Iren. Gitu ya. Oke. Siap ya. Oke, silakan Iren dan Lale. Jadi teman-teman yang pertama itu buka Google Form yang udah disediakan di Sudah? Setelah buka Google Formnya, tulis biodatanya kayak nama, asal daerah, jenis kelamin dan usia. Sudah. Yang selanjutnya, sebelum melakukan uji bionik, silakan untuk minum terletakkan udah. Nah, di depannya kan udah ada 4 sampel. Nah, itu kan udah ada kodenya. Itu ada 365, 481, 729 dan 539. Nah, di Google Formnya juga ada. Pertama tuh uji satu-satu. Nah, yang pertama misal 365. Di situ di formnya ada tulisan 365. Di 365 baru diisi atribut rasanya kayak gimana, apakah dia sama warnanya sangat putih usang, putih dan yang lainnya. Terus warnanya warna kristal, intensitas warna dan selanjutnya ini. Oke, tadi barusan kalian sudah selesai semua mengujikan garam ya. Oke, gimana rasanya? Asin ya. Oke, nanti hasil pengujian silakan direkap oleh penyaji. Nanti kalian silakan meminta data hasil rekapan ke penyaji, namun membuat laporannya per kelompok. Sudah dibagikan kelompoknya kemarin, ingat ya. Kelompok 1 siapa? 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke, laporannya ditunggu sampai minggu depan. Untuk formatnya silakan dilihat di praktikum ya, panduan praktikum. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, selamat mengerjakan ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.